Kondisi dunia masih diterpa ketidakpastian, terutama karena memanasnya geopolitik di beberapa negara. Bahkan ada yang berujung boikot pada banyak merek ternama dunia. Nah, bagaimana peluang investasi bursa saham saat ini? Pagi ini kami sudah bersama Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan, sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Bang Alfred, selamat pagi. Selamat pagi, Pasca. Oke, ini pertanyaannya, apakah kondisi geopolitik saat ini masih yang jadi sentimen terbesar untuk penggerak bursa, Bang? Ya, kalau kita lihat dua isu besar masih sama ya, bicara masalah konflik, perang, dan juga kenaikan suku bunga atau tingkat suku bunga. Jadi ini menjadi dua isu besar yang sampai saat ini juga masih cukup berat untuk dilihatnya. Artinya bahwa kalau kita lihat dari 2-3 bulan terakhir, uncertainty risk-nya juga masih cukup tinggi untuk dua isu utama ini. Ambil contoh, misalnya seperti konflik, juga kita masih belum melihat apakah akan terjadi penurunan ke depannya atau masih terjadi eskalasi terkait dengan konflik tersebut. Suku bunga juga seperti itu, kita juga melihat masih cukup menggantung, walaupun tadi bahwa kita cukup dihibur kalau bicara masalah kenaikan suku bunga bukan bisa dikatakan bukan lagi menjadi suatu kebutuhan bagi The Fed, dan artinya bahwa kemungkinan bisa jadi bahwa ada peluang juga suku bunga untuk ekspektasi akan kembali naik juga sepertinya juga bisa muncul probabilitas bahwa tidak dinaikin, walaupun tadi masih probabilitasnya masih cukup besar untuk dinaikkan, tapi paling tidak kita lihat uncertainty-nya masih cukup besar di dua isu utama ini. Masih banyak ketidakpastian, tapi kalau melihat pergerakan bursa sepertinya sudah membaik. Lalu ini mulai mendekat lagi ke 7.000, Bang Alfred. Apakah artinya kedua sentimen ini atau investor sudah tidak terlalu khawatir sebesar beberapa pekan yang lalu? Kalau kekhawatiran masih tetap ada kalau kita lihat volatilitas, meskipun tadi terjadi kenaikan di bulan November ini dibandingkan akhir Oktober kemarin, tapi kalau kita lihat volatilitas masih cukup tinggi. Yang kedua juga kita perlu concern di likuiditas pasar yang turun dalam 3 hari ini, transaksi kita turun cukup rendah ya. Rata-rata 3 hari perdagangan ini nilai transaksi kita sekitar 7,9 triliun, di bawah 8 triliun, padahal sebelumnya bisa 10 sampai 11 triliun, sehingga pada level nilai transaksi yang atau likuiditas yang cukup kecil ini, peluang volatilitas bursa juga cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat overall sebenarnya sentimen ini positifnya juga relatif cukup berat ya. Kita kemarin baru dirilis untuk angka pertumbuhan ekonomi kita juga di bawah 5%, dan kita lihat juga hasil-hasil emiten meskipun tumbuh positif, tapi pertumbuhannya tidak sebagus di kuartal pertama dan juga kuartal kedua. Data-data eksternal juga relatif cukup berat. Kita melihat bahwa faktor yang bisa diandalkan sampai akhir tahun tadi bicara masalah recovery pasca 3 bulan terakhir dari Agustus, September, Oktober bursa kita mengalami penurunan, dan kita lihat November mengalami recovery. Yang kedua adalah nanti bicara masalah window dressing di bulan September yang kita perkirakan mungkin akan terjadi di tahun ini setelah tahun kemarin absen ya. Desember 2022 kita lihat IHSG kita memiliki return negatif di bulan Desember, dan tahun ini kita masih cukup optimis bahwa ada sentimen window dressing yang, walaupun tadi kalau kita lihat dari sisi sentimen fundamental yang lain relatif cukup berat untuk menjadi katalis positif. Kalau ini kan juga ada beberapa pergerakan boykot begitu ya Bang ya ke beberapa brand. Ini emiten-emiten tersebut? Kalau pengaruh kita lihat masih belum cukup besar ya sentimen tersebut, karena kalau kita lihat masih belum bersifat masif. Mungkin kita nggak tahu perkembangan ke depan, tapi overall kalau kita lihat memang kalau bicara boykot terhadap beberapa produk yang dimana ada exposure emiten-emiten kita juga secara historis juga relatif cukup kecil dampaknya. Jadi kalau ditanya apakah berdampak terhadap pergerakan harga sahamnya, relatif kita bilang tidak signifikan atau tidak ya, lebih kepada faktor-faktor makro yang banyak berpengaruh terhadap dinamika saat ini. Kalau begitu untuk para investor saat ini, Bang Alfred, harus bagaimana nih ketika ingin mungkin berinvestasi atau bertransaksi di pasar saham saat ini?
Ya, kita tahu bahwa pasar saham sangat dinamis, artinya dalam 1-2 bulan ke depan bisa saja terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap informasi, termasuk bicara masalah suku bunga atau dua isu besar tadi ya, suku bunga dan juga konflik. Artinya perubahan itu kita lihat kemungkinan cukup besar di pasar saham, sehingga bisa aja nanti terjadi pembalikan arah dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa kalau kita melihat bahwa ruang penurunan yang sudah terjadi di pasar saham mungkin bisa dimanfaatkan. Kita berharap kita menyarankan investor bisa memberikan ruang cash yang lebih besar jangka pendek ini, karena kalau kita lihat memang tadi bahwa kalau mengantisipasi risiko terburuknya, yaitu misalnya terjadi kenaikan kembali terhadap suku bunga yang berdampak terhadap nilai tukar rupiah kita atau juga kebijakan suku bunga kita, tentu ini akan menjadi katalis negatif bagi IHSG. Jadi potensi penurunan itu bisa dimanfaatkan ketika kita masih mempunyai ruang cash. Ke depan kita masih cukup optimis, kita melihat bahwa tekanan yang terjadi setelah di masa pandemi, setelah pandemi terhadap emiten-emiten kita, kalau kita lihat emiten kita masih cukup solid ya, seperti sektor perbankan, sektor telco, consumer good relatif masih cukup bagus. Sehingga kalau kita lihat prospek untuk juga masih cukup baik. Jadi kalau kita lihat bahwa lebih kepada memperbesar sedikit ruang cash untuk mengantisipasi ruang penurunan yang bisa dijadikan momentum bagi investor untuk tadi menambah portofolio. Kita masih melihat bahwa saham-saham berkapitalisasi besar juga masih relatif jauh lebih aman pada fase-fase saat ini. Selain saham big cap, sektornya apa yang menarik kira-kira Bang untuk dilihat ketika mungkin investor punya ruang cash yang cukup besar? Menarik kalau kita lihat tadi, kayak perbankan kita lihat masih cukup menarik ya, karena industrinya juga masih cukup solid. Kita memang melihat di akhir tahun ini ada sedikit penurunan terhadap penyaluran kredit, tapi overall kita lihat masih cukup bagus hasil di performa mereka, di performa keuangan mereka. Sektor-sektor lainnya ya, seperti sektor defensif, seperti consumer good juga kita masih melihat bahwa meskipun tadi ada perlambatan pertumbuhan, tapi besaran pertumbuhan yang mereka dapatkan juga relatif masih cukup baik di tengah tadi eksternal makro yang cukup berat. Sektor telco juga kita lihat cukup bagus ya, apalagi kalau kita lihat sektor telco mengalami penurunan yang juga cukup dalam year to date ini. Dan kalau kita lihat performanya seperti misalnya big cap-nya ada Telkom juga resultnya juga cukup bagus sampai kuartal ketiga ini. Jadi sektor-sektor yang memang relatif masih cukup kuat didukung oleh pertumbuhan sektornya, dan kalau kita lihat performa emitennya juga masih linear dengan sektornya, artinya masih menyuguhkan pertumbuhan yang cukup baik tahun ini. Yang kedua juga perlu dicermati adalah bicara masalah dividen yang bisa dikatakan mungkin tidak terlalu lama lagi ya. Kita ngelihat musim pembagian dividen tahun buku 2023 nanti ada di periode Mei dan Juni, artinya sekitar 6-7 bulan kan. Kalau kita lihat dividen yield di sektor-sektor coal atau tambang juga relatif cukup tinggi. Ini juga mungkin bisa menjadi concern bagi pelaku pasar kalau bicara tadi bahwa memang dalam kondisi short term ini relatif cukup berat kondisi eksternalnya, dan tentu ini masih ada peluang yang cukup bagus yang bisa dimanfaatkan. Oke, terima kasih Bang Alfred pagi ini sudah berbincang di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Bang Alfred. Sama-sama, terima kasih.